Shalom Bapak Saudara, apa kabar hari ini? Jumpa lagi di dalam 50 hari hidup dalam kebangkitannya. Dan hari ini menjadi hari yang spesial nih sepertinya buat saya, karena saya akan menceritakan bagaimana kisah hidup saya di dalam mengiring Tuhan dan juga berjumpa dengan Tuhan. Saya masih teringat saat saya pertama kali bertobat Bapak Saudara. Saya terlahir dalam keluarga Kristen. Keluarga yang sehari-hari kegiatannya hanya di gereja. Tetapi uniknya adalah saya tidak menemukan kasih Kristus itu di dalam keluarga saya. Malah saya merasa bahwa apakah artinya gereja? Sepertinya kalau saya nggak ke gereja, malah saya justru dianggap anak setan. Maka itu saya mau nggak mau harus ke gereja supaya bisa dibilang anak Tuhan, gitu kan. Tapi lambat laun akhirnya saya juga merasa bimbang juga ya pada saat ya sekitar SD, SMP begitu. Ngapain saya ke gereja? Baru setelah saya menginjak di SMA kelas 1, baru di sana saya baru kenal siapakah Kristus. Pada waktu itu ada PD sekolah. Bapak Saudara, saya bertobat di PD sekolah, Bapak Saudara. Di sekolah saya, saat ini sekolahnya sudah tutup. Nah, PD itu pemberita firman menceritakan tentang atau berkhotbah dari Yeremia. Yeremia pasal yang pertama ayat 4-5. Tulisannya begini. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Bapak Saudara, di sana saya merasa bahwa apakah aku ya? Siapakah aku ya? Karena kok ada orang yang sudah tahu siapa aku sebelum aku lahir begitu. Kenapa saya berkata demikian? Karena memang saya dari kecil siapa papaku juga saya nggak tahu begitu ya. Dan ini menjadi penasaran saya. Akhirnya ketika mama saya membuka foto lawas gitu ya, di sana ada laki-laki tinggi, berbadan ya cukup tinggi, cukup ganteng gitu ya. Terus di sana ada perempuan yang sepertinya baru keluar dari rumah sakit, ada perban di tangan, lalu menggendong anak, seorang bayi putih gitu, ganteng juga gitu ya. Dan mama saya bilang, itu kamu gitu ya. Saya tertegun gitu. Lalu sekarang dia di mana? Saya pernah mencari dan ternyata nggak saya dapati. Akhirnya di sanalah saya baru tahu bahwa saya tidak punya sosok itu di rumah saya. Namun di saat saya bertobat waktu itu, saya baru tahu bahwa sosok itu yang membentuk saya, yang tahu siapa saya adalah Tuhan sendiri. Dan itu membuat saya benar-benar bertobat hari itu juga. Karena sebelumnya saya mengabaikan apa itu gereja, apa itu Tuhan, Yesus itu siapa. Cuman hanya sekedar itu Alkitab saja, tapi tidak ada dalam hati saya. Dan sejak itulah saya berlutut di ruang kelas sekolah saya dan saya menerima Tuhan. Dan saat itulah saya baru pertama kali dengar, Dani, kamu anakku. Itulah saya sukacita sekali. Saking sukacitanya sampai saya berkata, Papa, apa yang harus aku lakukan buatmu? Saya teringat di satu kali pertemuan dan saya mendengar, dan itu menjadi ingatan saya sampai saya tulis di Alkitab. Dari Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Di situ saya baru, ini tujuan hidupku nih. Gitu. Baru sadar, aku hidup, aku dari Tuhan, dan hidupku harus untuk Tuhan, dan hidupku harus untuk Tuhan, bukan untuk yang lain. Bapak Saudara, kita semua diciptakan untuk kemuliaan Tuhan.
Katekismus Westminster, bab 1 ayat yang pertama. Kita semua diciptakan untuk menikmati Tuhan sampai akhir hidup kita. Maka dari itu, mari kita sadari bahwasanya perjalanan hidup kita adalah semata-mata untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk nama diri sendiri, bukan untuk kebanggaan diri sendiri, bukan untuk keuntungan diri sendiri, tetapi untuk memuliakan Tuhan, membuat hati Tuhan senang, membuat hati Tuhan lebih bersuka cita. Nah, persoalannya adalah, maukah Bapak Saudara melakukan itu? Maukah Bapak Saudara menyenangkan hati Tuhan? Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih anugerah-Mu bagi kami. Kami bersyukur Engkau yang telah menenun kami semua sejak dalam kandungan untuk suatu tujuan yang mulia, untuk tujuan yang baik. Oleh karenanya kami yakin Tuhan, di dalam hari-hari ini, tatkala masa pandemi ini terus ada, Tuhan punya rencana bagi kami. Mampukan kami mengenal, mampukan kami mengerti apa yang menjadi rencana-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan hari kami dalam tangan-Mu, Tuhan yang memimpin kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Saudara, Bapa kita adalah Bapa yang baik. Maka dari itu Bapa yang baik ingin anak-anaknya juga semua baik. Oleh karena itu, jangan lupa ya, makan buah dan makan sayur, agar tubuh kita makin baik. Oke, Tuhan Yesus berkati. Amin.